Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Madi Sahadi Wiratma, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan topik utama yaitu konsep deret berkala dan peramalan, probabilitas, serta analisis tren. Ketiga konsep ini sangat penting dalam dunia akademik maupun praktik bisnis, karena berperan sebagai alat bantu dalam mengolah data historis, memprediksi masa depan, dan menganalisis pola yang relevan terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Saya akan membagi presentasi ini menjadi 3 bagian dasar, sesuai urutan pembahasan. Pertama, kita bahas deret berkala dan peramalan, kemudian probabilitas, dan terakhir analisis tren. Setiap bagian akan disertai contoh soal dan penyelesaiannya, serta diakhiri dengan kesimpulan umum dari ketiganya. Mari kita mulai dengan pendahuluan sebagai landasan pemahaman bersama terhadap materi. Statistika ekonomi dan bisnis merupakan bidang yang menggabungkan konsep statistik dengan aplikasi dunia nyata, seperti perencanaan produksi, manajemen keuangan, dan analisis pasar. Dalam konteks ini, data bukan hanya angka semata, melainkan informasi yang dapat dianalisis untuk menemukan pola dan tren. Konsep deret dan peramalan memungkinkan kita untuk melihat pola historis dari waktu ke waktu dan memproyeksikan masa depan. Probabilitas membantu kita memahami dan mengukur ketidakpastian yang sangat penting dalam menghadapi risiko bisnis. Sedangkan analisis tren memungkinkan kita untuk mengenali kecenderungan data dalam jangka panjang, apakah naik, turun, atau tetap. Ketiganya saling terkait dan saling melengkapi. Peramalan bergantung pada pemahaman tren, dan probabilitas membantu menilai kemungkinan prediksi itu benar. Melalui pendekatan ini, statistik menjadi alat pengambilan keputusan yang kuat dalam dunia ekonomi dan bisnis yang kompleks dan dinamis. Deret berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dan dicatat secara berkala dalam urutan waktu, seperti penjualan bulanan, pendapatan tahunan, atau suhu harian. Tujuannya adalah untuk mengamati pola yang berulang atau kecenderungan jangka panjang sehingga kita dapat membuat prediksi atau peramalan untuk masa depan. Peramalan sangat penting dalam dunia bisnis. Misalnya, perusahaan menggunakan data penjualan beberapa tahun terakhir untuk memperkirakan permintaan produk pada bulan berikutnya. Metode peramalan yang umum digunakan antara lain rata-rata bergerak atau sering disebut dengan moving average, pemulusan eksponensial, serta metode regresi tren. Penting untuk mengenali komponen deret dalam deret waktu, yaitu tren, arah jangka panjang, musiman, atau siklis, dan komponen acak. Dengan memahami pola ini, kita dapat merencanakan produksi, menyusun strategi pemasaran, hingga menentukan anggaran dan investasi dengan lebih akurat atau lebih efisien. Mari kita lihat contoh sederhana peramalan menggunakan metode moving average. Misalkan sebuah toko mencatat penjualan TV selama 6 bulan terakhir, Januari hingga Juni. Untuk memprediksi penjualan di bulan Juli, maka prediksi penjualan di bulan Juli adalah dengan merata-ratakan 3 bulan sebelumnya. Misalnya pada bulan April sebanyak 160 unit, Mei 155 unit, dan Juni sebanyak 170 unit. Kemudian dirata-ratakan mendapatkan rata-rata di 161,67 unit atau dibulatkan menjadi 162 unit. Metode ini disebut rata-rata bergerak 3 bulan dan cocok digunakan saat data bersifat musiman atau berfluktuasi ringan. Keunggulan metode ini adalah kesederhanaannya dan kemampuannya meratakan data, sehingga tren menjadi lebih terlihat.
Namun kekurangannya adalah tidak dapat menangkap perubahan mendadak atau tren jangka panjang. Oleh karena itu, untuk peramalan yang lebih strategis, kita memerlukan metode lain seperti garis tren atau analisis regresi yang akan dibahas selanjutnya. Untuk memahami tren jangka panjang, kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squares untuk menemukan garis tren. Misalnya, jika data pelanggan internet dari 2018 hingga 2022 menunjukkan kenaikan, kita bisa membentuk persamaan linier. Dari data ini, dilihat 2018 sebanyak 45.000 pelanggan, 2019 sebanyak 50.000 pelanggan, 2020 sebanyak 56.000 dan begitu seterusnya. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dapat disimpulkan sebagai Y sama dengan A tambah BX. Dengan di mana Y adalah jumlah pelanggan dalam ribuan dan X adalah tahun. Dengan rumus ini kita bisa memprediksi jumlah pelanggan di tahun 2023 atau ketika X sama dengan 3 adalah 75,7 ribu pelanggan. Garis tren membantu perusahaan untuk melihat arah perkembangan jangka panjang, apakah bisnis tumbuh, stagnan, atau menurun. Peramalan menggunakan garis tren cocok untuk data yang menunjukkan kecenderungan tetap dalam jangka waktu tertentu. Namun, tetap perlu dikombinasikan dengan analisis musiman atau siklus jika ada faktor yang berulang atau eksternal yang signifikan. Probabilitas adalah ukuran kuantitatif yang memungkinkan terjadinya suatu peristiwa. Nilainya berada di antara 0, mustahil terjadi, hingga 1 yang berarti pasti terjadi. Dalam konteks statistik ekonomi dan bisnis, probabilitas digunakan untuk memahami ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam investasi, kita ingin tahu peluang mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dalam manajemen risiko, kita ingin mengukur kemungkinan terjadinya gangguan operasional. Probabilitas bisa dihitung secara teoritis, misalnya dengan pendekatan kombinatorik atau secara empiris berdasarkan data historis. Probabilitas juga menjadi dasar untuk inferensi statistik, seperti uji hipotesis dan analisis regresi. Dengan memahami probabilitas, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berdasarkan data, bukan sekedar intuisi atau asumsi. Inilah mengapa pemahaman tentang probabilitas menjadi sangat penting bagi para analis, manajer, hingga akademisi di bidang ekonomi dan bisnis. Sebagai ilustrasi, bayangkan ada 5 bola merah dan 4 bola biru dalam sebuah kotak. Jika kita mengambil 2 bola sekaligus tanpa pengembalian, maka peluang kedua bola tersebut merah dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan rumus n faktorial dibagi 2 faktorial dibagi n dikali dalam kurung n min 2 faktorial. 2 di sini adalah menghitung banyaknya peluang 2 bola merah diambil tanpa pengembalian. Dari penghitungan ini dapat ditemukan hasil probabilitas atau kemungkinan pengambilan 2 bola merah tanpa pengembalian sebesar 27,78%. Contoh sederhana ini menunjukkan bagaimana peluang dikombinasikan dalam 2 kejadian berurutan. Dalam dunia bisnis, pendekatan probabilitas dapat digunakan untuk memperkirakan kesuksesan suatu produk. Misalnya, peluang produk memiliki kualitas yang baik adalah 0,8 dan peluang strategi pemasaran yang efektif adalah 0,9. Jika keduanya independen, maka peluang sukses peluncuran produk adalah 0,8 kali 0,9 atau 0,72 atau 72%. Ini menunjukkan bagaimana probabilitas dapat digunakan dalam perencanaan bisnis dan analisis risiko.
Dengan pendekatan ini, manajemen yang menyusun strategi lebih realistis dan terukur dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Analisis tren berfokus pada pola perubahan data dalam jangka panjang, tanpa memperhatikan fluktuasi musiman atau faktor acak jangka pendek. Tren dapat naik, turun, atau stabil, misalnya tren pertumbuhan ekonomi nasional, tren konsumsi energi, atau tren harga properti. Dalam bisnis, tren digunakan untuk memahami arah perkembangan penjualan, pendapatan, atau biaya. Metode tren meliputi garis lurus, polinomial, dan eksponensial tergantung pada pola datanya. Dengan mengidentifikasi tren, perusahaan bisa menentukan apakah strategi yang diterapkan berhasil atau perlu diubah. Misalnya, jika tren penjualan menurun dalam 3 tahun terakhir, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap produk pemasaran atau kualitas layanan. Oleh karena itu, analisis tren sangat penting untuk menyusun perencanaan strategis jangka panjang dan mengevaluasi efektivitas kebijakan. Sebagai contoh, perusahaan mencatat penjualan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebagai berikut. Dengan menggunakan metode regresi linier, dapat diperoleh persamaan tren Y sama dengan 79,1 ditambah 7,83 X, yang menunjukkan penjualan naik rata-rata 7,83 miliar per tahun. Dari sini, kita bisa memprediksi penjualan tahun 2022 yaitu sekitar 126 miliar. Artinya, perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dengan memvisualisasikan tren ini, manajemen dapat merencanakan target penjualan, menentukan kapasitas produksi, dan mengukur kinerja departemen. Selain itu, jika tren menunjukkan penurunan, maka strategi perlu diperbarui. Contoh ini membuktikan bahwa analisis tren adalah alat vital untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga topik yang dibahas saling berkaitan dan sama pentingnya. Deret berkala dan peramalan membantu memproyeksikan masa depan berdasarkan data historis. Probabilitas memungkinkan kita menilai dan mengukur ketidakpastian dalam berbagai keputusan ekonomi dan bisnis. Sedangkan analisis tren memberikan pemahaman terhadap arah jangka panjang data yang sangat berguna dalam menyusun strategi. Ketiganya mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih rasional, efisien, dan berbasis bukti. Dalam ruang lingkup akademik, penguasaan ketiga topik ini akan memperkuat kemampuan analisis mahasiswa dalam menghadapi kasus nyata di dunia kerja atau penelitian. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Selamat pagi.